Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azabila Amanda, NIM 63220334. Saya akan mempresentasikan tentang metode harga pokok proses satu departemen pada UMKM Kerupuk Kulit MJK 17. Di mana pertama ada pengertian metode harga pokok proses, yaitu metode harga pokok proses adalah metode penentuan harga pokok produk dengan cara mengumpulkan biaya produksi yang terjadi selama satu periode. Metode harga pokok proses atau satu departemen adalah pendekatan akuntansi biaya digunakan untuk menghitung biaya produksi dalam industri dengan proses produksi kontinu dan produk homogen. Dalam metode ini, seluruh biaya produksi dikumpulkan dan dihitung dalam satu departemen atau tahap produksi selama periode akuntansi tertentu. Biaya total kemudian dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi untuk menentukan biaya unit produksi. Yang kedua ada penggolongan biaya produksi pada metode harga pokok proses. Yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua ada biaya tenaga kerja, dan yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku dalam metode harga pokok proses tidak dapat pemisahan antara bahan baku dan bahan penolong. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa produk yang dihasilkan biasanya homogen dan berbentuk standar, yang berarti bahwa bahan yang sama juga akan digunakan untuk setiap satuan produk yang sama. Biaya bahan adalah semua harga pokok bahan yang diproses atau diolah menjadi produk selesai atau bagian produk selesai, baik yang dapat diidentifikasi dengan produk tertentu atau tidak. Yang kedua ada biaya tenaga kerja. Dalam metode harga pokok proses tidak dipisahkan atau dibedakan antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Apabila produk diolah dalam satu pengolahan, maka semua biaya tenaga kerja di pabrik digolongkan sebagai elemen biaya tenaga kerja. Yang ketiga, terakhir adalah biaya overhead pabrik. Dari uraian penggolongan biaya bahan dan biaya tenaga kerja tersebut, dapat ditarik kesimpulan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dalam metode harga pokok proses yaitu meliputi semua biaya produksi di departemen produksi. Selain biaya bahan dan biaya tenaga kerja ditambah semua biaya pada departemen pembantu yang ada di pabrik. Yang ketiga adalah langkah dalam penetapan harga pokok proses. Yang pertama adalah menganalisis persediaan, di mana menganalisis satu arus barang selama periode untuk menentukan jumlah persediaan pada awal periode, berapa banyak barang yang dimulai selama periode, berapa banyak yang diselesaikan dan ditransfer keluar, dan berapa banyak yang tidak lengkap pada akhir periode. Yang kedua, ada menghitung unit ekuivalen, menentukan biaya proses menggunakan konsep unit ekuivalen untuk menghitung item yang belum selesai pada akhir periode. Untuk langkah ini, kalian jumlah unit yang belum selesai di akhir periode dengan persentase yang mewakili kemajuan melalui proses produksi. Yang ketiga, ada hitung biaya yang berlaku. Jumlahkan biaya untuk semua tahap produksi, termasuk bahan langsung dan biaya konversi. Yang keempat, ada hitung biaya per unit. Bagi total biaya dengan jumlah unit, perhitungan ini mencakup unit yang sudah selesai atau unit yang setara. Yang terakhir, ada mengalokasikan biaya untuk produk selesai dan belum selesai. Alokasi biaya untuk persediaan barang dalam proses yang sudah selesai dan yang belum selesai di akun-akun yang sesuai. Selanjutnya adalah gambaran umum profil usaha kerupuk dari MJK 17. Usaha kerupuk MJK 17 merupakan usaha bergerak di bidang perdagangan yang berdiri pada tahun 2017 di Mojokerto. Usaha ini didirikan oleh Bapak Alvin untuk membuka usaha sendiri untuk menambah penghasilan dan untuk membuka lapangan pekerjaan serta membuat semangat untuk berbisnis karena peluang yang besar. Bapak Alvin memiliki keinginan untuk berbisnis dari kecil. Bapak Alvin awalnya memulai usaha kerupuk kulit MJK 17 untuk memenuhi konsumsi warga sekitar saja dan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pasar dari daerah-daerah lain. Untuk proses penjualan usaha kerupuk MJK 17 sendiri menerima pesanan dari berbagai rumah makan, warung bakso, sate, dan juga dijual sendiri di pasar dan di aplikasi Gojek. Jenis penelitian yang kita ambil adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tadi kasus pada usaha dagang kerupuk kulit MJK 17.
Dan lokasi dan waktu tempatnya di Jalan Bojong Raya nomor 30, RT 10 RW 4, Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dan teknik pengumpulan data yang kita pergunakan adalah wawancara dengan karyawan usaha. Selanjutnya ada penerapan metode harga pokok proses pada UMKM kerupuk kulit MJK 17. Yang pertama ada identifikasi tahapan produksi. Langkah pertama adalah tahapan proses dalam produksi kerupuk. Ada proses pembersihan dan perebusan, membersihkan kulit dan merebusnya hingga lunak, lalu proses pemotongan dan pengeringan, memotong kulit sesuai ukuran dan mengeringkannya hingga siap digoreng. Selanjutnya, proses penggoreng hingga menjadi kerupuk kulit yang renyah, dan yang terakhir adalah proses pengemasan. Mengemas kerupuk kulit sesuai berat gramnya untuk siap dijual. Yang selanjutnya ada akumulasi biaya di setiap proses. Data biaya produksi dikelompokkan berdasarkan proses. A. Data pembelian biaya bahan baku BBB kerupuk kulit. Bahan baku per bulan dalam bulan September. Ada bahannya yaitu kerupuk kulit basah, satuannya kilogram, harga per kilonya adalah 12.000 dan kuantitasnya adalah 1.100. Jumlahnya menjadi sebesar 13.200.000 rupiah. Lalu keterangannya adalah 1 kuintal kulit sapi basah menghasilkan kerupuk rambak mentah sebanyak 30 kg. Maka dalam sebulan menghasilkan kerupuk kulit rambak mentah sebanyak 330 kg per bulan. B. Data biaya bahan penolong BBP. Dan bahannya ada sendiri, ada bumbu dan garam, minyak goreng, plastik untuk kemasan, sementara air untuk mencuci kulit sapi. Nah, untuk plastik dan air sendiri akan masuk ke biaya BOP. Berarti bumbu dan garam setiap bulannya 25 kemasan dengan harga 6.500 per kemasannya, jadi sebesar Rp162.500. Dan untuk minyak goreng sendiri biasanya membeli per bulannya itu 73 kemasan dengan harga 13.000 dan dengan jumlah 975.000. Total biayanya BBP adalah 1.025.000. Keterangannya adalah minyak goreng sebanyak 50 kg digunakan untuk menggoreng minyak rambak sebanyak 800 kemasan. Maka kuantitas minyak goreng 75 kg sama dengan 1.200 kemasan kerupuk rambak goreng. Untuk plastik kemasan sementara dan air akan kita masukkan ke biaya BOP. Selanjutnya adalah data biaya overhead pabrik, di mana ada biaya air dan listrik, telepon, transportasi, plastik dan kemasan kecil, plastik kemasan besar, dan tabung gas. Dengan harga satuan air dan listrik itu per bulannya 200.000, telepon itu 150.000, transportasi 300, plastik kemasan kecilnya 1.000, dan plastik kemasan besarnya 1.500, gasnya itu 75.000. Nah, setiap bulan plastik kemasan kecil itu membutuhkan 800 plastik, menjadi total 800.000, plastik kemasan besarnya sendiri 200. Total adalah 2.275.000. Keterangannya adalah biaya transportasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemilik usaha untuk pembelian bahan bakar, kendaraan yang digunakan untuk membeli bahan baku, bahan penolong maupun mendistribusikan produknya. Besarnya biaya transportasi adalah 300.000 per bulan. 1 kg kerupuk rambak mentah menghasilkan 4 kemasan kerupuk rambak kulit kecil dan 2 kemasan ukuran besar. Karena kuantiti plastik kemasan kecil hanya 800, maka hanya dapat menampung 200 kg kerupuk rambak. Perhitungannya adalah 200 kg dikali 4 sama dengan 800 kemasan kecil. Dan kuantiti plastik kemasan besar hanya 200, maka dapat menampung 100 kg kerupuk rambak. Terhitung 100 kg kali 2 sama dengan 200 kemasan besar. Maka produk jadi hanya 300 kg dan sisanya 30 gram dalam setiap proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazufatur Rahmah dengan NIM 632203770. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai biaya tenaga kerja langsung yang terjadi di UMKM MJK 17. Itu terdapat 6 orang karyawan dengan gaji per bulannya itu 1.050.000. Jadi untuk pengeluaran gaji pada usaha kerupuk kulit MJK 17 sebesar Rp6.300.000. Nah, selanjutnya produk diolah melalui satu departemen produksi.
Tadi kan kita sudah tahu ya biaya bahan bakunya sebesar 13.200.000, lalu biaya bahan penolongnya sebesar 1.137.500, untuk BTK-nya Rp6.300.000, lalu untuk BOP-nya sebesar Rp2.275.000. Jadi total keseluruhan biaya mencapai Rp22.912.500. Nah, untuk produk yang dihasilkan, di sini produk jadinya sebesar 300 kilo dan produk dalam prosesnya sebesar 30 kilo. BBB dan BOP-nya 100%, BTK-nya 60%, dan BOP-nya 40%. Nah, pertama di sini kita cari atau menghitung unit ekuivalen ya. Di sini untuk biaya bahan bakunya, produk jadinya kan 300 kilo, lalu ditambah produk dalam prosesnya 30 kilo, dikali BBB kan tadi 100%, sama dengan 330 kilo untuk BBB. Nah, untuk BBP-nya sama 300 kilo ditambah 30 dikali 100% sama dengan 330 kilo. Untuk BTK-nya, di sini produk jadinya 300 kilo, ditambah dalam kurung 30 kilo, dikalikan tadi BTK kan 60% ya, jadi sama dengan 318 kilo. Untuk BOP-nya, 300 kilo ditambah 30 dikali 40% sama dengan 312 kilo. Nah, lalu untuk menghitung harga pokok unit persatuan, dihitung dari total biaya bahan baku kan tadi Rp13.200.000, lalu dibagi dengan unit ekuivalen 330 kilo. Maka biaya produksi per unit untuk BBB yaitu Rp40.000. Sedangkan untuk BBP, tadi kan total biayanya Rp1.137.500, lalu dibagi dengan unit ekuivalen sebesar 330 kilo, maka biaya produksi per unitnya sebesar Rp3.446. Nah, untuk PTK, total biayanya Rp6.300.000, lalu dibagi unit ekuivalennya sebesar 318 kilo, maka biaya produksi per unit untuk BTK sebesar Rp19.811. Untuk BOP-nya, total biaya BOP tadi kan Rp2.275.000, lalu dibagi total unit ekuivalen sebesar 312 kilo, maka total produksi per unit sebesar Rp7.291. Untuk total biaya produksi per unit yaitu sebesar Rp70.549. Kemudian, kita menghitung harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Untuk harga pokok produk jadi, tadi kan produk jadinya kan 300 kilo, maka 300 kilo dikali unit persatuan untuk produk jadi kan besar Rp70.550. Jadi 300 kilo dikali Rp70.550 hasilnya sebesar Rp21.165.000. Nah, lalu untuk harga pokok dalam proses, tadi kan produk dalam prosesnya kan sebesar 30 kilo. Jadi, untuk menghitung harga pokok dalam proses BBB sama dengan 30 kilo dikali 100% dikali unit persatuan BBB kan Rp40.000. Jadi, total untuk BBB sebesar Rp1.200.000. Nah, untuk biaya bahan penolong sama dengan 30 kilo dikali 100% dikali unit persatuan biaya bahan penolong tadi sebesar 3.447.000, maka hasilnya sebesar 103.410. Nah, untuk BTK-nya 30 kilo dikali, tadi kan BTK 60% ya. Jadi dikali 60% dikali unit persatuan untuk BTK sebesar Rp19.811, maka hasilnya sebesar Rp356.598. Nah, untuk BOP-nya sama dengan 30 kilo dikali BOP tadi 40%, lalu dikali unit persatuan BOP sebesar Rp7.292, maka hasilnya sebesar Rp87.504. Nah, total dari harga pokok dalam proses sebesar Rp1.747.512, lalu ditambah dengan harga pokok produk jadi Rp21.160.000, maka jumlah biaya produksi bulan September 2024 adalah Rp22.912.512.
Membuat jurnalan pencatatan biaya produksi yang diperlukan. Yang pertama, jurnalan untuk mencatat biaya bahan baku, yaitu BDP BBB sebesar Rp13.200.000 di debit pada PBB sebesar Rp13.200.000 di kredit. Lalu yang kedua, jurnal untuk mencatat biaya bahan penolong. BDP BBP sebesar Rp1.137.500 di debit pada PBP sebesar Rp1.137.500 di kredit. Yang ketiga, jurnalan untuk mencatat BTK, yaitu BDP BTK sebesar Rp6.300.000 di debit pada gaji dan upah sebesar Rp6.300.000 di kredit. Yang keempat, untuk mencatat BOP, yaitu BDP BOP sebesar Rp2.275.000 di debit pada semua rekening sebesar Rp2.275.000 di kredit. Yang kelima, jurnalan untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang, yaitu persediaan produk jadi sebesar Rp21.165.000 di debit pada BDP BBB sebesar Rp12 juta, BDP BBP sebesar Rp1.034.090, BDP BTK sebesar Rp5.943.402, BDP BOP sebesar Rp2.187.496 di kredit. Yang keenam, jurnalan untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah pada akhir September 2024, yaitu persediaan produk dalam proses sebesar Rp1.747.512 di debit pada BDP BBB sebesar Rp1.200.000, BDP BBP sebesar Rp103.410, BDP BTK sebesar Rp356.598, BDP BOP sebesar Rp87.504 di kredit. Lalu kesimpulannya, bahwa metode ini itu sangat cocok digunakan dalam produksi yang bersifat massal dan homogen seperti kerupuk kulit MJK 17. Nah, dalam metode ini, semua biaya produksi termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, itu dijumlahkan untuk suatu periode tertentu dan kemudian dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Hal ini dapat memberikan informasi yang jelas tentang biaya per unit produknya. Kemudian, penerapan metode ini juga dapat membantu UMKM seperti UMKM kerupuk kulit dalam mengelola biaya produksi secara lebih terstruktur, lebih memantau efisiensi proses, dan menentukan harga jual yang kompetitif. Karena hanya melibatkan satu departemen, metode ini sederhana dan mudah diterapkan dan menjadikannya sangat relevan untuk skala UMKM, seperti UMKM kulit MJK 17. Nah, namun metode ini kurang fleksibel jika produksi menjadi lebih kompleks atau beragam di masa mendatang. Nah, kemudian untuk saran, berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah kita lakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada UMKM kerupuk kulit MJK 17 dalam menerapkan metode harga pokok proses satu departemen. Seperti dalam memastikan bahwa pencatatan setiap elemen biaya, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, sebaiknya dilakukan secara konsisten dan terperinci agar perhitungan biaya produksi menjadi lebih akurat. Nah, selain itu, pelatihan bagi tim produksi dan administrasi mengenai metode ini dapat meningkatkan pemahaman serta keakuratan penerapannya. Penting juga untuk secara berkala mengevaluasi efisiensi proses produksi sehingga dapat mengidentifikasi peluang pengurangan biaya dan peningkatan margin keuntungan. Dengan penerapan metode ini secara optimal, UMKM kerupuk kulit MJK 17 diharapkan mampu bersaing lebih baik di pasar dan meningkatkan keberlanjutan usahanya. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.